Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dalam menyambut firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjelas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Pada bergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Daud serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengisahkan suatu kisah tragis akan kejatuhan Daud ke dalam dosa. Jika sebelumnya Daud dikenal sebagai raja yang termasyhur di Israel, ia mampu memimpin bangsa Israel ke dalam suatu kehidupan yang makmur dan jaya. Semua itu oleh karena penyertaan Tuhan yang telah memilih, mengurapi, menetapkan Daud sebagai raja pengganti Saul dalam kerajaan Israel saat itu. Ia dikenal sebagai pribadi yang takut akan Tuhan dan sungguh mengasihi rakyat yang ia pimpin itu. Namun suatu kenyataan hidup yang berbanding terbalik
dari kenyataan yang sungguhnya ternyata harus terjadi dalam kehidupan Daud. Hal itu tampak lewat kisah yang kita baca dalam nas khotbah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat pertama lewat teks khotbah saat ini ditunjukkan di sana suatu keadaan yang dapat kita katakan begitu janggal, di mana diberitahukan bahwa pada pergantian tahun sebagaimana biasanya para raja-raja maju berperang melawan musuh-musuh mereka, termasuk bagi kerajaan Israel saat itu. Namun hal yang janggal adalah Daud menyuruh Yoab maju untuk berperang melawan bangsa Amon, namun dia sendiri tinggal di kota Yerusalem. Di sini kejanggalan yang kita lihat adalah bagaimana seorang raja seperti Daud yang selama ini takut akan Tuhan, tunduk akan perintah Tuhan, namun dia sendiri tidak menunjukkan sikap yang takut akan Tuhan. Ia membiarkan pasukannya maju berperang tanpa kehadiran dirinya selaku raja. Disinilah kita lihat bagaimana Daud telah memilih jalan yang berbeda dari rancangan Tuhan. Dan di tengah situasi itu, akibat dari perlakuannya, suatu hal yang begitu tragis terjadi dalam kehidupan Daud. Inilah awal kejatuhan Daud oleh karena datangnya pencobaan dalam dirinya. Di saat itu, ketika dia terbangun dari tempat tidurnya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Lalu tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu ada seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu dikatakan sangat elok rupanya. Lalu setelah dicari tahu informasi tentang perempuan itu, ternyata dia adalah Batseba, putri Eliam orang Het, di mana Eliam adalah salah satu ksatria yang setia kepada Daud. Ayah Eliam adalah Ahitofel, seorang yang sudah lama menjadi penasihat Daud. Artinya, mereka begitu dekat dengan Daud. Batseba adalah putri dari keluarga terpandang, dan ayah serta kakeknya adalah orang dekat yang berjasa kepada Daud. Sedangkan Uria sendiri adalah suami Batseba, yang merupakan seorang tentara yang gagah dan perkasa dan juga setia kepada Daud, Yoab, dan kerajaan Israel. Saudara yang terkasih, sekalipun Daud telah mengetahui siapa itu Batseba, siapakah orang tuanya, dan siapa suaminya, justru Daud tetap bersikuku untuk menyuruh suruhannya mengambil Batseba supaya menghadapnya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang keempat, dosa perzinahan pun mereka lakukan. Lalu setelah Daud dan perempuan itu melakukan dosa yang keji itu, dia pun pergi kembali ke rumahnya. Lalu setelah beberapa waktu, Batseba menyampaikan suatu kabar kepada Daud bahwa dia telah mengandung anak Daud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar itu Daud merasa panik karena ia tahu ketika hal itu terbuka kepada khalayak ramai, maka hukum kejahudian akan ditimpakan kepada mereka. Sebagaimana pada masa itu setiap orang yang melakukan zina akan dihukum rajam sampai mati. Dan untuk menutupi keperdosaannya itu, Daud mengambil strategi yang lain. Yang pertama, ia menyuruh supaya Uria datang kepadanya. Lalu Yoab menyuruh Uria supaya menghadap Daud. Lalu ketika Uria menghadap Daud, awalnya Daud bertanya tentang Yoab, tentang tentara, dan juga keadaan perang. Lalu Daud menyuruh supaya Uria keluar dari istana dan kembali ke rumahnya. Adapun siasat Daud di sana adalah Daud berharap Uria kembali ke rumahnya dan menghampiri istrinya, sehingga dengan demikian
maka tidak akan ada kecurigaan di saat Batsyeba telah mengandung, karena Uria adalah suami Batsyeba. Tetapi selaku prajurit yang setia, yang begitu loyal dengan kerajaan Israel, adapun sikap loyal dari Uria terhadap Daud sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-11, di mana Uria berkata, Daud serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawaku, aku takkan melakukan hal itu. Jemaat yang terkasih, dari hal tersebut sangat tampak dengan jelas bagaimana loyalitas dari Uria terhadap Daud dan kerajaan Israel. Dia adalah seorang prajurit yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Namun sikap Daud sendiri tidak menghargai perlakuan dari Uria itu, karena dia telah dibutakan oleh hawa nafsunya, sehingga jurang kejatuhan akan dosa semakin dalam. Lalu dia merencanakan suatu konspirasi agar Uria binasa. Lalu saudara yang terkasih, setelah strategi Daud itu gagal, dia merencanakan suatu strategi yang lain, yaitu sebuah konspirasi untuk melenyapkan Uria. Dia menyuruh Uria supaya kembali ke medan perang, dan kepadanya diserahkan sebuah surat yang akan ia serahkan kepada Yoab. Namun saudara yang terkasih, adapun isi dari surat itu sesungguhnya adalah surat perintah teknis tentang kematian Uria. Dikatakan dalam ayat 15, sebuah perintah dari Daud kepada Yoab, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jemaat Tuhan, mungkin saja Yoab terkejut ketika ia membaca surat itu, karena selama ini ia mendengar dan mengetahui Daud adalah seorang pemazmur yang takut akan Tuhan, yang selalu merancangkan beragam hal yang baik di dalam kehidupannya. Namun kali ini sangat berbeda. Daud justru merancangkan sesuatu yang begitu jahat. Daud merancangkan kematian seorang prajuritnya yang paling setia. Dan akhirnya hal itu pun terwujud. Uria mati di medan pertempuran. Maka dengan demikian Daud punya kebebasan untuk menjadikan Batsyeba menjadi istrinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah perlakuan Daud ini dapat kita renungkan bahwa memang manusia sering digelapkan oleh beragam perbuatan yang begitu menyesatkan. Manusia selaku makhluk yang lemah begitu sering kalah dengan beragam pencobaan di dalam hidupnya. Daud seorang yang setia, yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam sebuah dosa perzinahan oleh karena ia menuruti keinginan tubuhnya. Ada begitu banyak orang yang berlaku seperti Daud. Oleh karena keinginan matanya, keinginan tubuhnya, maka beragam hal ia lakukan untuk mencapainya. Banyak orang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Banyak orang mencari beragam hal di dalam hidupnya dengan cara yang tidak tepat, asalkan dia beroleh apa yang telah ia inginkan itu. Daud di sini melakukan suatu perbuatan yang sangat keji. Untuk menutupi dosanya itu, ia melakukan dosa yang lain. Iblis selalu merancang hal yang demikian di dalam kehidupan manusia. Dosa ditutup dengan dosa yang lain, dan dosa itu menjadi jerat dan membuat setiap orang semakin jauh dari Tuhan. Dosa membuat seseorang gelap mata. Keinginan daging membuat manusia gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, dan tidak peduli dengan apapun juga, asalkan ia meraih apa yang ia harapkan itu.
Dan ketika hal itu telah ia lakukan, maka mata batinnya pun, mata hatinya pun terbuka dan sadar bahwa dia telah jatuh dalam dosa. Namun anehnya, di antara orang yang telah sadar dengan dosa itu, ada yang mau bertobat, namun banyak juga yang tetap tinggal dalam dosanya. Itulah yang dilakukan Daud. Sekalipun dia tahu sudah jatuh dalam dosa, dia tetap bersikukuh untuk melakukan hal yang lebih keji dari itu. Dari dosa perzinahan muncul konspirasi untuk melakukan dosa pembunuhan. Jemaah yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan zaman sekarang ini, ada begitu banyak orang yang sudah tidak malu-malu lagi berbuat dosa. Begitu banyak orang-orang yang hidup dengan sembrono di luar sana. Ada begitu banyak rumah tangga yang hancur karena dosa kedagingan. Ada begitu banyak rumah tangga yang hancur karena adanya pelakor di tengah-tengah kehidupan suatu rumah tangga, sehingga suami atau istri atau anak-anaknya juga berantakan hidupnya oleh karena keegoisan dan kebejatan hidup seseorang itu. Bahkan yang paling parahnya, bukan hanya orang biasa yang jatuh dalam dosa-dosa yang demikian, justru orang-orang terpandang sekalipun juga jatuh dalam keberdosaan yang demikian. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan peringatan keras kepada setiap orang bahwa sesungguhnya Allah sedang mengamati segala tingkah laku setiap orang. Bila Allah sangat sayang kepada Daud, namun ia juga menyatakan hukuman kepada Daud, tentunya juga hal itu akan terjadi dalam kehidupan zaman sekarang ini. Orang berdosa pasti akan dihukum. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, tentunya kita semua adalah orang berdosa yang tak luput dari beragam dosa dan kesalahan. Namun selaku orang yang percaya, selaku umat kepunyaan Tuhan, mari datang kepadanya, meminta ampun di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa daripadanya, dari Tuhan Yesus Kristus, agar dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dipenuhi dengan niat-niat yang jahat. Jangan mencari cara untuk meraih apa yang kau harapkan itu dengan cara yang tidak benar. Ketika engkau mengetahui bahwa hal itu tidak benar, maka tinggalkanlah. Lepaskan dari segala yang tidak benar itu. Mintalah kekuatan daripada Tuhan di dalam doa permohonan agar Tuhan menjauhkanmu dari beragam pencobaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memiliki kuasa, talenta, dan beragam hal dalam hidupmu, pergunakanlah itu untuk hal yang baik. Biarlah segala kuasa, hak kepemilikan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Pakailah kuasa yang ada padamu menjadi kuasa yang menghidupkan, kuasa yang memberkati. Jangan seperti Daud menghalalkan segala cara oleh karena kuasa yang ia miliki untuk memperoleh apa yang ia harapkan itu. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini menuntun kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang menggunakan kuasa untuk hal yang baik dan benar, dan menguasai diri kita sendiri agar jangan dikuasai dosa, agar jangan jatuh dalam dosa, namun menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan Allah yang telah menguduskan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menguduskan kami dalam hidup ini. Tuntun kami Tuhan untuk setia hanya kepada-Mu saja, menjadi pribadi yang rendah hati, mensyukuri segala anugerah, karunia, talenta, dan kuasa yang Kau berikan kepada kami, agar kami mampu menggunakan itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita, kebahagiaan bagi diri kami dan bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.